Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat dan pecahan, tapi teorinya saja. Jadi bukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas penggunaan bilangan bulat dan pecahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan yang pertama ini. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama. Jadi jumlahnya setiap kandangnya sama. Nah, kalau ada 20 ekor ayam, 16 itik, 12 angsa. Nah, kita juga bisa membagi kandang itu menjadi dua saja. Jadi bagi dua kandangnya, kemudian kita tuliskan di sini 10, ini 10 berarti. Jadi untuk ayamnya 10-10. Kalau itiknya berarti 8, 8. Angsanya berarti 6, 6. Nah, mungkin ya seperti ini terlalu penuh ya. Jadi ini bisa 2. Bisa juga kandangnya itu 4. Nah, kita juga bisa membuat kandangnya itu 4. Nah, yang 10 tadi, jadi ini dilihat yang 20 menjadi ini 5, 5, 5, 5. Yang 16 jadinya 4, 4, 4, 4. Kemudian yang 12, 3, 3, 3, 3. Nah, ini berarti setiap kandang ada 5 ekor ayam, 4 itik, 3 angsa. Nah, untuk memecahkan masalah seperti ini yang kita gunakan adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB dari 20, 16, dan 12 adalah 4. Nah, itu salah satu penggunaan FPB. Berikutnya, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 diantaranya adalah perempuan. Nah, sekarang perhatikan kayak ini. Ada 38 siswa, 15 siswanya adalah wanita. Nah, kalau 38, 15-nya wanita, berarti yang 13, yang 23 adalah pria. Nah, dari sekian siswa ini 13 ya. Jadi dari sekian ini 13 siswa suka bersepeda. Jadi dari 38 itu yang 13 suka dengan bersepeda. Nah, suka dengan bersepeda. Nah, 9 dari yang bersepeda ini adalah perempuan. Jadi yang bersepeda itu yang 9 itu adalah wanita. Berarti yang 4 adalah pria. Nah, dari sini mari kita tahu, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Nah, kalau 23 di sini kan ada 23 pria ini. Nah, 23 pria ini yang 4 suka bersepeda. Karena ini tadi. Nah, bersepeda berarti berapa yang tidak suka bersepeda? Tinggal 23 dikurangi 4. Jadi jumlahnya 19. Itu yang tidak suka bersepeda. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghasilkan 8,5 liter untuk siap berkendaraan sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Perhatikan caranya di sini.
Ini kita gunakan perbandingan. Jadi kalau ini jarak ya, ini jarak, di sini adalah bahan bakarnya. Ini kita buat tabel, perhatikan. Kalau jaraknya 100 km, ternyata yang dibutuhkan adalah 8,5 liter. Nah, kalau jaraknya 350 km, nah, berapa bahan bakar yang dibutuhkan? Sekarang kita lihat, ini menggunakan perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Dilihat, kalau jaraknya bertambah, bahan bakarnya bertambah apa berkurang? Nah, kalau ikut bertambah, berarti ini merupakan perbandingan senilai. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti ya tidak ada yang dibalik. Jadi 100 dibanding 350 sama dengan 8,5 dibagi dengan X. Membandingkannya begitu. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 100X, nah ini juga bisa. Ini dibagi 10, dibagi 10. Sehingga tidak lagi 100, tetapi 10. Nah, 10 kali X, 10X sama dengan 8,5 dikalikan dengan 35. Atau ini tidak pakai silang, pakai titik saja. Nah, kemudian X-nya ini yang dicari ada 1X, berarti 10X dibagi dengan 10, yang ini juga dibagi dengan 10. 8,5 kali 35 dibagi dengan 10. Nah, itu caranya. Nah, kalau sudah ketemu di sini berapa, nah, ini kan menunjukkan berapa liter bensin yang dibutuhkan menempuh jarak 350. Baru ini tadi yang 45 liter tadi dikurangi dengan ini tadi berapa. Itu adalah sisanya. Nah, ini kan bersisa. Sisa berapa? Jadi 45 dikurangi dengan X ini. Itu cara mengerjakan yang seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Berikutnya, seekor katak mula-mula di titik O. Katak itu melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak. Perhatikan, di sini awalnya di titik O. Kemudian katak itu melompat 1 kali melompat 4 satuan. Kalau melompat 2 kali ke kanan, berarti ini 1, 2. 1 kali lompatan 4. Ini 4. Berarti di sini 4. 1 kali lompatan kan 4. Berarti kalau 2 lompatan berarti di sini 8. Kemudian setelah dari sini melompat ke kiri sebanyak 3 kali ke kiri. Berarti sebentar, kalau ke kiri misalnya saya buat merah ke kiri. Berarti 1, kemudian 2, kemudian lagi 3. Ini 4, 4, 4. Kalau ke kiri berarti kan negatif. Berarti sampai di sini. Ini adalah min 4. Jadi posisi kata yang terakhir adalah titik min 4. Itu adalah untuk yang soal seperti ini. Berikutnya. Nah, kalau soal seperti ini adalah soal Gauss. Perhatikan, menentukan jumlahnya ini sama saja dengan seperti ini. Misalnya ini jumlah dari yang ini. 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah dengan 100. Nah, kalau jumlah yang seperti ini dilihat caranya 1 ditambah 100 itu adalah 101. Kemudian jadi 1 ditambah 100, 101. Kemudian 2 ditambah 99 itu juga 101. Itu dan seterusnya sebanyak yang terakhir. Nah, 1 sampai 100 itu ada 100 bilangan. Jadi 1 sampai 100 itu adalah 100 bilangan. Nah, kalau diambil dua-dua, di sini kan dua-dua nih. 1 tambah 100, 2 tambah 100, dan seterusnya sebanyak berapa? Berarti sebanyak 50. Berarti
Nah, ini dan seterusnya ya. 101 ini tadi sebanyak 50. Jadi jumlahnya adalah 101 dikalikan 50. Karena ini banyaknya bilangan 100, kemudian diambil 22 berarti tinggal 50 bilangan. Jadi 101 kali 50. Nah, bagaimana dengan yang genap? Ini kan kita ambil yang genap-genap saja. Berarti banyaknya bilangan ada 50 ini. Jadi yang seperti ini 1 sampai 100 kan ganjil genap. Berarti di sini ada 100 bilangan. Kalau yang diambil yang genap saja berarti ada 50 bilangan. Jadi 2 tambah 100. Jadi kalau yang ini 2 ditambah dengan 100 adalah 102. Kemudian 4 ditambah 98. Jadi yang kedua 4 berarti yang di sini 2 ditambah 100 itu adalah 102. Kemudian 4 ditambah dengan 98 itu juga 102 dan seterusnya. Ada berapa kali? Nah, melihatnya itu dari sini. Kalau yang utuh bilangnya tanpa ganjil atau genap itu kan ada 100 bilangan. Berarti kalau diambil dua-dua tinggal 50. Kalau yang genap saja berarti kan ada 50 bilangan. Jadi di sini ada 50 bilangan. 50 bilangan. Nah, kalau 50 bilangan kalau diambil dua-dua berarti tinggal separuhnya saja 25 bilangan 25 102 berarti ini jumlahnya adalah 102 dikalikan 25. Itu jumlahnya ini. Begitu juga kalau ini bilangnya ganjil. Jadi misalnya 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 99. Nah, kalau ini 1 dengan 99 adalah 100. Banyaknya berapa? 1 sampai 99 ini yang ganjil saja berarti ada 50 bilangan. Kalau 50 karena diambil dua-dua berarti tinggal kalikan 25. Nah, ini berapa? Nanti kalau dijumlah ini berapa? Harus sama dengan yang ini tadi. Nah, karena kan yang ganjil dan genap sama dengan ini. Ini ketemu berapa? Di sini ketemu berapa? Itu caranya mengerjakan. Berikutnya sekarang kalau ada soal seperti ini, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut. Dilihat. Nah, kalau yang ini dilihat. Kalau ini sekian, jadi saya bagi dengan 4. Sekian ini adalah seperempatnya. Kalau yang diarsir sampai di sini, jadi ini diarsir, ini sampai sini, berarti ini setengah. Jadi perhatikan sebentar. Jadi kalau yang ini saja, ini berarti seperempat. Kalau ini sampai sana, berarti setengah. Kalau ngambilnya ini sekian, tambah sekian, nah gini berarti 3/4. Gitu. Nah, kemudian untuk yang lingkaran seperti ini dilihat. Kalau 3/4 kurang. Jadi kalau 3/4 kan dia di sini. Jadi begini, ini. Nah, kalau 3/4 itu sekian ini 3/4. Nah, sementara kalau setengah itu sekian. Ini setengah. Nah, berarti yang diarsir ini antara berapa dengan berapa? Ya, kan posisinya ada di sini. Nah, ini yang diarsir. Berarti antara setengah dengan 3/4. Nah, itu caranya. Berikutnya. Air sebanyak 400 liter dituangkan ke dalam botol berukuran 250 ml. Paling sedikit berapa botol? Jadi kalau yang seperti ini 400 liter ini kita bagi dengan 250 ml. Nah, jadi seperti ini. Nanti menunjukkan berapa botol. Nah, untuk membagi ini satuannya harus sama. Jadi 400 liter kita buat mililiter. Nah, 400 liter ini, nah ini ada berapa mililiter?
per 250 ml. Kalau ini sudah sama. Dan 400 ini belum tahu. Dilihat coba. Kalau ini liter ke mililiter tuh berapa tingkatannya? Jadi ini liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, dari ini ke mililiter berarti 1, 2, 3. Berarti 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Berarti kalau 400 liter tinggal kalikan 1000. 1, 2, 3. Kemudian kita bagi dengan 250. Nah, ini menunjukkan berapa botol. Itu untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Berikutnya, di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu yang paling kecil yang mana? Dilihat. Kalau ini 1 hari itu 24 jam. Nah, kalau 20 ya tetap 20 jam. Nah, ini sudah kelihatan. Ini dan ini yang kecil 20 jam. 1. Kalau yang 1800 menit, ya berarti ya 1800 menit ini perhatikan. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 jam 60 menit. Nah, 1 menit berarti sama dengan 1/60 jam. Nah, kalau di sini 1800 menit, berarti di sini 1800 per 60 jam. Itu caranya. Ini dicari. Kemudian untuk yang ini yang detik, dilihat. Itu 90.000 detik. Kita cari berapa jam. Nah, caranya dilihat. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti kita cari 90.000 detik ini sama dengan berapa menit. Nah, jadi kalau di sini 1 menit 60 detik. Kalau 2 menit berapa detik? Ya berarti 2 dikalikan 60 detik. Nah, kalau 90.000 detik ya 90.000 di sini 90.000 detik. Nah, kita cari berapa menit. Berarti ya 1/90.000. Itu menit. Kemudian berapa jam? Berarti ya dibagi dengan 3.600. Karena 60 menit, 1 jam itu 60 menit kalikan 60 detik. Jadi 1 jam itu sama saja dengan 1 jam itu sama dengan 60 kalikan 60 detik. Karena 60 menit 60 detik. Itu caranya. Berikutnya, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara 1/10 dan 1/30. Berarti di sini antara jam 1/10 menit. Nah, lebihnya berarti kan 10 menit dan 30 menit. Nah, ini dibuat jam. 10 menit itu berarti 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 10/60. Ini menunjukkan jam. Berarti sama dengan 1/6 jam. Jadi 10 menit. Jadi yang pertama ini perhatikan. Nah, 10 menit itu sama 1/6 jam. Kalau 30 menit ya berarti 30/60 jam. Itu sama dengan kita sederhanakan. Ini dibagi 31 dibagi 32. Jadi setengah jam. Jadi 30 menit itu setengah jam. Yang ini 1/6. Nah, selisihnya berapa antara setengah dengan 1/6? Jadi setengah selisihnya dengan 1/6. Kita lihat. Setengah ini kita buat per 6. Sama dengan, nah ini kalau per 6 berarti kali 3, ini kali 3. 3/6. Kalau yang 1/6, nah selisihnya berapa antara 1/6 dan 3/6? Berarti ya 3/6 dikurangi dengan 1/6. Hasilnya ada 2/6.
2/6 itu berapa? Dibagi 21, dibagi 2, 3. Jadi selisihnya adalah 1/3. Berikutnya, dari sekelompok siswa, ada 16 siswa laki-laki sedang 14 siswa perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyak siswa laki-laki, ya berarti sebagian dibandingkan dengan keseluruhan. Ini seluruhnya siswa adalah 16 ditambah dengan 14, berarti ada 30 siswa. Yang laki-laki ya berarti 16/30, yang perempuan 14/30. Itu caranya. Berikutnya, di antara bilangan berikut, bilangan antara 6, dilihat. Misalnya di sini 0,06 dan 0,07. Ini kita buat ini. Ini dua angka di belakang koma berarti 6/100. Kalau yang ini berarti 7/100. Nah, antara 6/100 dan 7/100 itu angkanya berapa? Ya, kita buat saja. Misalnya 61/100 atau 71/100. Itu kalau lebih dari ini. Kalau antaranya 6 sampai 7 ya berarti kita buat per 1000. Jadi yang ini kita kalikan 10 hasilnya 60/1000. Yang ini kita kalikan 10, 70/1000. Nah, kita hapus yang ini. Biar kemudian, 60/1000 dan 70/1000. Antara 60/1000 ini dengan 70/1000 ini, antara ini sampai ini berapa? Ya 61/1000, 62/1000, dan seterusnya. Bisa 65/1000, itu antara ini 60/1000 dengan 70/1000. Yang mana di antara sekian ini? Ya, berarti yang ini kan 65/1000. Berarti ini bilangan antara 60/1000 dengan 70/1000. Kalau yang ini itu adalah 65/100. Kalau yang ini berarti 65/10.000. Gitu. Dan seterusnya. Nah, bagaimana yang ini? Yang ekivalen yang mana? Perhatikan. Di sini yang atas ini setengah. Setengah akan sama dengan 2/4 juga sama. Kenapa? Ini kalikan 2, kalikan 2. Kalau ini kalikan 3, kali 3, berarti di sini 6. Berarti yang atas juga kali 3. Kali 3 berarti di sini 3. Nah, ternyata di sini 4. 4/6, berarti ini tidak ekivalen. Berikutnya sekarang yang ketiga, 2/3. Nah, 2/3 ini dengan ini 4/6, dilihat ini jadi 6 kan kali 2, yang atas kali 2 berarti 4. Nah, ini berarti ekivalen. Berikutnya, kalau yang per 12 berarti ini jadi 12 kan dikalikan 4. Kali 4 berarti yang atas ini juga dikalikan 4. 8. Nah, yang ini sama. Ini adalah ekivalen. Jadi yang ini kali 2 hasilnya ini kali 4 hasilnya ini. Tuh, ini berarti yang ekivalen itu. Saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.